Teman-teman, kalian masih ingat gak sih dengan Nenek Yani yang aku jumpai saat aku umroh beberapa bulan lalu? Nenek yang kisah hidupnya benar-benar sangat menyentuh dan memberikan banyak pelajaran buat aku. Nenek yang sudah kuanggap seperti nenek kandungku sendiri. Kali ini, aku ingin bertemu dengan Nenek Yani bareng dengan Kak Citra dan tim Aska. Hai guys, jadi aku hari ini udah janjian sama Aul buat ke rumahnya Oma Yani. Kita lagi nyari rumahnya. Ini dari tadi kita muter udah kayak 2 atau 3 kali karena kita bingung rumahnya di mana. Dan ini tuh bukan daerah jajahanku gitu loh guys, karena anak Tangsel main ke Manggarai. Kita mau parkir di sini dan kita mau jalan ke arah sana. Aku belum kenal sama Oma Yani, cuma dari ceritanya Aul, beliau itu baik banget ke Aul selama umroh, terus dekat banget sama Aul. Aku pengen banget dengar cerita-ceritanya. Oke guys. Guys, aku lagi jalan ke arah rumahnya Oma Yani. Nih arah rumahnya. Gitu guys. Jadi aku tuh sama tim, Aul juga sama timnya. Dan tadi tuh Aul nyampe duluan daripada aku gitu. Jadi aku parkir dulu di depan. Dari Gang Senggol guys. Hai, Oma. Udah kenal sama nenek. Aduh. Ya Allah. Jangan nangis lagi. Jadi aku tuh kan kalau Aul kan udah sering cerita ya, tapi kan aku pengen denger nenek. Jadi nenek tuh umur berapa? 73. 73? Masih fit banget ya Nek ya? Nenek tuh suka nge-gym. Oh gitu? Nge-gymin tiap hari Jumat. Ada nge-gym-ngejiman gitu di sini. Maksudnya kayak nenek juga aktif, masih jalan. Senam, iya senam. Oh, gitu. Kan ada senam. Pinggang, punggung nggak sakit? Enggak. Aduh, wah aku iri Nek. Aku iri. Baru tumbak, Nek. Aku iri sekali. Nenek suka naik sepeda. Terus ke Monas gitu. Aduh, berarti ini salah satu yang harus kita masih muda tuh contoh ya, karena itu anak-anak sekarang tuh kan banyak yang rebahan gitu. Iya. Jadi nenek tinggal sendiri. Sendiri jadi sama adek. Adek juga kan janda. Oh gitu. Jadi di sini dia rumah orang tua. Rumah nenek kemarin nenek jual. Ke umroh gitu. Jadi gitu. Nenek kemarin tuh umroh yang sama Aul deket itu nenek umroh sendiri? Iya. Oh sendiri. Terus ketemuan. Oke, jadi tadinya nenek punya rumah sendiri. Itu rumah itu anak nenek. Anak nenek hamil 8 bulan, hilang di perut anaknya. 2 bulan kemudian dia nyusul meninggal. Nah, terus dia meninggal, suaminya meninggal juga. 3 bulan anak saya meninggal, suaminya meninggal. Jadi saya sendiri gitu. Makanya terus orang-orang saya balik lagi ke ibu saya kan meninggal ini. Udah kumpul makan nggak makan, kalau orang dulu kan gitu ya. Di rumah gitu, kumpul nggak kok. Udah di sini gitu kan. Kita datang di sini dan rumah sono, teman-teman pengajian bilang, "Oma, rumah itu lu jual aja, lu ibadah." Uang itu udah simpen. Ya saya bilang, duit yang kemarin ini ke rumah dijualnya 90 juta. 50 juta kan makan itu ya bisa umroh. Tinggal sisa 40 juta ibunya pegang hijau ponakan si hijau. Terus dekat deh habis deh 55 lah nih, 35 lagi ya masih hijau. Mama kan mau minta apa-apa kita hijau tiap bulan tuh buat jajan mama dikasih 200 ribu. Terus mah kalau punya duit jangan minjem-minjemin orang. Jangan banget. Dia dulu kan waktu masih muda nih, mama buka salon, tukang rias.
Iya, terus potong rambut sekolahnya di Makatiran. Oh, mata Tahun 76 saya lesnya di situ. Sampai saya buka itu di Kebun Siri. Rumah ibu dulu gede. Kebun Siri paling gede di Kebun Siri itu rumah. Orang dulu kan rumahnya kan gede-gede. Nah, kebakaran di sini. Kata ibu saya, biarin dia kecil juga, Neng. Pokoknya jangan kehujanan gitu. Gede di sana juga ibu udah nggak tenang gitu. Ibu saya bilangnya. Kata ibu, Kebun Siri udah nggak tenang, tanta kebakaran. Habis semuanya. Baju nggak bawa, kan dulu kan nenek kerja ya di salon di Ratu Plaza itu kan, Jadi di Ratu Plaza. kebakaran sampai benar-benar nggak ada Habis bersisa. nggak bawa sisa, baju satu nggak ada, ibu kan nggak bisa jalan, setruk ibu kan nggak bisa jalan tuh waktu kebakaran itu. Ibu tuh udah kebakar, yang bawa itu Indosiar, yang orang Indosiar tuh bawa itu, ibu saya dikeluarin dari rumah. Saya kan kerja, anak saya Eca kerja, terus adik-adik pada kerja semua. Saya pas lagi kerja itu dibilangin, Nang, rumah lu kebakaran. Saya teleponnya udah gak nyambung, udah kebakar kan rumah itu. Saya bilang habis, baju emas nggak kebawa. Ibu saya, bapak saya bakal haji, duit habis kebakar, suruh taruh di bank, bapak nggak mau kan. Saya nggak mau makan duit, ada ininya katanya gitu, bisa beranak kok duit katanya gitu. Bapak tuh nggak mau. Apa sih nenek masih memutuskan untuk sholat? Iya, kan itu untuk dirinya mereka. Kan, kalau dari ceritanya kan kayak Allah tuh nggak pernah terus-terusan menguji, Allah tuh nggak pernah kayak ngasih kebahagiaan gitu ya, badannya ada aja gitu ujiannya. Kenapa sih nenek masih percaya gitu sama adanya Allah dan sholat gitu, kenapa sih? Ya kita kan memang harus ada ujian ya, jangan kita putus asa, ya kan? Kan guru ngomong, walaupun kita gitu ini Allah tetap ada di kini kita kan. Nggak mungkin kita tuh susah, Mas. Ada yang nolong, nanti juga ada yang nolong, tapi benar Jadi nenek rasakan itu ya, iya. setiap nenek Iya. dikasih ujian selalu ada Iya, bantuan dari Allah. kalau baru kenal ngaji nih, kenal kita nih ini kenal tau mau dikenal gini gitu, baik kayak Olia aja gitu. Kita ini sebenarnya gitu. Iya akhirnya kayak gitu, jadi deket gitu kan. Kalau nenek tuh dari kecil nggak punya musuh, siapa sekarang nggak punya musuh. Bang Klai juga nggak pernah tanya ada, memang nggak punya musuh, nggak pernah. Makanya bilang gini, ya Allah ya Rabbi, kenapa hamba dikasih begini? Mungkin sekarang hamba dikasih begini, nanti hamba di akhir nantinya kita dikasih yang enak. Itu kan kita kan nggak tahu. Saya sih mintanya dunia begini nggak apa-apa, asal di akhirat enak gitu. Nanti nenek biar lebih khotimah, mintanya gitu doang. Iya, gitu. Jadi waktu di Madinah itu Allah ada bilang sama nenek, Aul tuh sedih nek, karena udah nggak ada mama, jadi nggak ada yang ngedoain Aul lagi. Dan ternyata nenek sampai sekarang ngedoain Aul. Doainnya bener tiap hari, ya Allah baik sama nenek, biar senang. Nenek ikut senang, ya Allah. Bilang, walaupun saya baru kenal sama Olia, saya bilang itu siapa namanya tuh, Nanda gitu, dia baik, anak baik, tolong jagain dia, bilang gitu. Dia dapat suami yang baik. Saya bilang tuh tidak kaya, jadi apa bisa ini, saya minta sama Allah begitu. Oke, kayak ya Allah, saya baru kenal siapin, saya minta doa kayak anak sendiri. Makanya doain banyak rezeki biar kita bisa umroh lagi. Kan nenek pengen umroh lagi. Nenek juga kalau sholat minta ke sujud lama, minta sama Allah, ya Allah ya Rahman Rahim, tolonglah hamba, bantulah hamba biar bisa berangkat ke rumah Allah lagi sama Alia. Saya bilang biar hamba di ini nama Alia, saya minta tiap hari saya sebutin nama dia, tiap hari mungkin dia keinian kali ya, setiap hari saya panggil. Setiap sholat saya ini kalau habis baca Quran saya baca panggil nama dia, Olia. Saya bilang dia pada sehat, nggak dapat suami, ya bisa menunjukin ya, dapat orang yang baik, bagus tuh dapetin orang. Makanya orang sini, Allah gimana, nggak ada hambatan, emang nenek saya nggak ada hambatan di sana ya, nggak ada. Kemarin kan tangga begitu, dia ketemu
sakit, terus kayak ada yang ditokin gitu. Di sana itu selalu ada aja cobaannya ya. Tapi nenek alhamdulillah kuat ya. Nyium Ka'bah berapa kali nyium Ka'bah. Tiap itu nyium ya, nyium Ka'bah tuh kayak gampang banget. Ya kita juga ya. Jadi dia ngajak nek, ayo nek, kita sholat dulu nek. Ada pesan-pesan nggak ke anak muda sekarang, ke ya generasi kami ini, apa sepatah kata atau mungkin nasihat dari Oma? Boleh Oma? Kalau Oma ini pesan Oma ya kita harus baik-baik ya sama manusia ya, mau agama apa gitu kan ya, untuk diri kita sendiri ya, kalau bukan kita yang ini siapa lagi gitu. Sekarang ini anak-anak muda sekarang kan lain sama zaman mama yang Oma dulu, zaman Oma. Anak sekarang kan lihat sendiri lah gitu ya, jangan diikuti zaman sekarang ya. Kita tuh zaman sekarang kan lain sama zaman dulu. Makanya nenek suka bilang sama anak-anak sini gitu, Oma apa sih ini aneh, kok Oma umur 73 nggak kelihatannya tua sih gitu kan ya. Saya bilang iya, saya bilang alhamdulillah Allah sayang sama saya. Pokok satu nih, kita satu nggak boleh bohong sama orang ya kan, kita jujur, jangan cuma ceritain sama teman gitu. Iya benar, Kita masuk dari belakang. Iya benar. biasanya kan kita nggak ada, kita diceritain. Iya Kita rame-rame begini nih ya, biasanya kan kayak gitu, kita diceritain. Kalau ada kita nggak diceritain, itu kan jeleknya kan di situ ya kan? Jadi Kalau- jangan melakukan itu ya Oma kalau ya. kita mau memang panjang umur, kita baik-baik Dan ya. hati itu adem. Artinya Jadi tidak punya musuh ah, hati bener, ya. mesti bersih ya kan gitu. Kita tawakal aja dah gitu kan. Kalau anak sana kan enggak gitu kan. Kebanyakan begitu Nah, ya Oma iya. ya. Kalau Oma kan dulu orang tua suka ngajarin, nanti kalau nanti ke ini kamu tuh sama teman baik-baik. Iya. Saya dari kecil tanya adik saya deh, kayaknya nggak pernah punya musuh. Malah orang dulu kan ayah saya kan SPM, malah Presiden Bung Karno dulu nih kan meninggal tuh pensiunan. Bukan ini sih kapten deh, jenderal nggak tahu Jadi nih kata. kalau aku boleh tahu, berarti Oma itu backgroundnya sendiri dari keluarga Ada. Oke. Kalau boleh tahu dulu almarhum suami kerja apa Oma? Suami saya kerjanya kan bengkel, tapi di Hankam. Kerjain kan. Dulu saya mau pergi haji tahun 93 dari Pak Soeharto. Dulu zaman dulu karena suami saya meninggal, pertama penyakit getah bening. Kan getah bening dulu kan belum terkenal tuh ya. Baru itu cuma di tangan doang. Itu di tangan. Tangan doang. Oh, biasanya Tadinya kan jendol kan dikit. Dia kan seneng diurut. Suami nenek turunan orang Chinese. Dia cuma Chinese, keluarganya Islam semua. Nah dia gitu. Nah terus dia penyakit begitu, dioperasi dia tuh, dia bilang Tapi Cina-Cina. nenek dulu berarti sekolah, kuliah atau apa terakhir? Cuma sampai SMP, SMA, Tapi SMA-nya, maksudnya SMA selesai Jalan kan? Batu, iya, Jalan Batu. Tahu kan di itu di SMA 7 Iya, iya. di situ Berapa lama nenek kerja? kerja dari tahun berapa? 2014 udah nggak kerja sih ya. Di kerja. Kalau gitu pembicaraannya di kita keluar ya. Ya, oke kalau begitu. Karena nenek belum makan siang BTW. Sekarang udah jam 2:30. Oke, kita enaknya kalau aku boleh nanya nih, kalau kita kan biasanya Iya. kumpul ya. Kalau nenek pengennya makannya Nenek sih apa aja. enggak pasti. Yes, makanya awal tiap ini belokan berhenti ya. Itu wangi baksonya tuh bener-bener memanggil guys. Emang enak sih. Emang enak ya? Oh, Kan
Sumpah guys, kita ngelewatin, tau gak? Kita ngelewatin jembatan. Tuh, kita ngelewatin jembatan guys. Alhamdulillah ya, pada datang ke rumah Mama ya, ya Allah, biar pada sehat. Bertiga tuh. Ya. Oke guys, jadi sekarang aku sama nenek sama kakak kita lagi makan. Bawa nenek makan. Sebenarnya nenek itu pengen foto, tapi nggak ada. Adanya sebut. Nenek, kapan sih terakhir jalan-jalan keluar negeri? Ya, baru itu. Udah lama nggak ya? Nah, 20 tahun. 26 tahun ya. 26 tahun nggak pernah jalan keluar. Enggak, maksudnya ke mall enggak. Udah lama. Sekarang baru ngejek lagi diajak. Iya, seneng. Bukan senang lagi. Dulu nggak bisa lebih besar. Udah.